Mengapa Ali dan Aisyah bertempur? Fakta menyentuh di balik Perang Jamal. Pertempuran Jamal merupakan salah satu peristiwa paling mengguncang dalam sejarah Islam awal. Pertempuran ini terjadi pada Desember 656 Masehi, mempertemukan dua pihak besar dari kalangan sahabat Nabi sendiri, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, bersama dua sahabat besar, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Ali adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, suami dari Fatimah Az-Zahra. Sementara Aisyah adalah istri Nabi, sosok yang digelari Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman. Adapun Talhah dan Zubair, keduanya adalah sahabat utama Rasulullah yang dikenal karena keberanian dan ketakwaannya, bahkan termasuk dalam daftar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun sejarah tak selalu lurus. Peristiwa berdarah di Basrah itu menjadi tanda bahwa bahkan di antara orang-orang terbaik pun bisa terjadi perbedaan tajam. Pertanyaannya, bagaimana bisa perang pecah antara Amirul Mukminin dan Ummul Mukminin, antara mereka yang sama-sama pernah duduk di majelis Rasulullah? Yuk, kita jernihkan di sini. Hubungan antara Sayyidah Aisyah dan sahabat Ali bin Abi Thalib sebelum wafatnya Nabi Muhammad normal dan harmonis, sebagaimana hubungan keluarga Nabi pada umumnya. Namun situasi berubah. Semua berawal setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Pembunuhannya menimbulkan guncangan besar di seluruh wilayah Islam. Banyak sahabat merasa sedih, marah, dan bingung, siapa yang harus bertanggung jawab atas darah khalifah yang dizalimi itu? Ketika Ali bin Abi Thalib dibayat sebagai khalifah keempat, situasi belum stabil. Sebagian sahabat menilai pembayatan itu terlalu cepat, dilakukan saat pelaku pembunuhan Utsman belum diadili. Sementara di sisi lain, Ali berhadapan dengan kenyataan bahwa para pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman sudah menyebar di berbagai wilayah dan bahkan ikut dalam barisan umat yang membayatnya. Dari sinilah benih perpecahan tumbuh. Aisyah, bersama Talhah dan Zubair, menuntut agar Ali menegakkan keadilan atas terbunuhnya Utsman sebelum urusan pemerintahan dilanjutkan. Mereka berangkat ke Basrah dengan tujuan awal untuk menyerukan kisos, bukan untuk berperang. Namun situasi di lapangan berubah cepat. Masing-masing pihak punya pengikut fanatik, dan kesalahpahaman pun membesar. Dalam suasana penuh kecurigaan itu, ada pihak ketiga yang memanfaatkan keadaan, para provokator yang sebelumnya terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka memicu bentrokan di malam hari, membuat kedua kubu saling menyangka telah diserang terlebih dahulu. Maka pecahlah pertempuran besar yang kemudian dikenal sebagai Perang Jamal. Dinamai demikian karena Aisyah saat itu berada di atas unta, Jamal, di tengah pertempuran. Darah tertumpah, sahabat melawan sahabat. Dua kelompok besar dari kaum muslimin akhirnya berhadapan. Pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib di satu sisi, dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah, serta Zubair di sisi lain. Dalam pertempuran itu, Aisyah menunggang seekor unta yang dikenal dengan nama Askar, dari sinilah peristiwa itu disebut Perang Jamal. Jamal berarti unta. Hari itu menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah Islam. Sekitar 10.000 jiwa gugur, padahal baik Ali maupun Aisyah sama sekali tidak menghendaki peperangan terjadi. Mereka datang dengan niat menuntut keadilan, bukan saling menumpahkan darah. Namun keadaan lepas kendali, dan sejarah pun menoreh luka. Ketika Talhah terbunuh di tengah pertempuran,
Khalifah Ali hanya bisa berucap lirih. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku benci melihat suku Quraisy saling membunuh. Tak lama kemudian, kabar gugurnya Zubair, sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah, sampai kepadanya. Ali menatap kosong dan berkata tegas, Berilah kabar gembira pada pembunuh Zubair, bahwa ia akan masuk neraka. Meski berada di pihak yang berseberangan, Ali tetap menunjukkan rasa hormat kepada Aisyah. Ketika melihat pasukan lawan berusaha memanah unta yang ditungganginya agar ia tumbang, Ali segera memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar, adik kandung Aisyah sendiri, untuk membuat pelindung, supaya sang Ummul Mukminin tidak terkena panah. Setelah pertempuran usai dan kemenangan berada di pihak Ali, beliau tidak menaruh dendam sedikit pun. Ia mempersiapkan segala keperluan Aisyah untuk kembali ke Madinah, unta, perbekalan, serta 40 perempuan Basrah untuk menemani perjalanannya. Saat Aisyah hendak berangkat, penduduk Basrah berkumpul mengantar kepergiannya. Dengan suara tenang, Aisyah berpesan, Wahai anak-anakku, jangan ada yang saling mencaci di antara kita. Demi Allah, antara aku dan Ali tidak ada apa-apa kecuali sebagaimana antara seorang wanita dengan ibu mertuanya. Dan sungguh, Ali adalah orang yang terbaik di mataku. Perang Jamal menjadi pelajaran besar, bahwa perbedaan pandangan, jika dibungkus emosi dan politik, bisa menjelma menjadi tragedi. Namun di balik darah dan air mata itu, masih tersisa cahaya, ketulusan untuk saling memaafkan dan menghormati sesama saudara seiman. Lebih lanjut, Ibnul Asir dalam Al-Kamil Fit Tarikh mencatat bahwa Ali pernah menghukum 2 orang bersaudara, Ajlan bin Abduh dan Said bin Abduh, karena mengolok-olok Aisyah saat beliau singgah di Basrah. Ali tidak mentolerir pelecehan terhadap istri Nabi, bahkan terhadap pihak yang sempat menentangnya. Sejarawan Umar bin Syabah dalam Syiar Alamin Nubala menulis, bahwa selama Ali menjabat sebagai khalifah, Aisyah tidak pernah menentang pemerintahannya atau menghasut orang untuk memakzulkannya. Ia hanya menyesalkan keputusan Ali yang dianggap lambat mengusut pembunuhan Utsman. Padahal, seperti dicatat Umar bin Syabah, Ali bukan ingin menunda, tetapi menunggu agar perkara itu jelas dan adil dalam penanganannya. Beberapa catatan sejarah ini menunjukkan, meski berbeda pandangan politik, Aisyah dan Ali saling menghormati. Tidak saling menghina, mencela, atau merendahkan. Justru keduanya berusaha menenangkan umat agar tidak terpecah. Dalam bidang ilmu, Aisyah dan Ali, keduanya pun saling menjaga objektivitas. Dikisahkan, Shuraih bin Hani pernah bertanya kepada Aisyah tentang hukum mengusap sepatu, dalam istilah fikih dikenal dengan huf, saat berwudu. Aisyah justru menyarankan agar ia bertanya kepada Ali, karena Ali pernah melihat langsung bagaimana Rasulullah melakukannya. Sebaliknya, Ali pun dalam kesempatan berbeda, tak segan memuji kecerdasan dan kepemimpinan Aisyah. Beliau pernah berkata, Andai jabatan khalifah dapat diduduki perempuan, niscaya Aisyahlah orangnya. Pasca berakhirnya Perang Jamal, belum juga tenang. Kemenangan di Basrah tidak otomatis memperkuat posisi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Justru sebaliknya, ia harus menghadapi tantangan baru yang lebih berat. Perang Jamal telah meninggalkan luka di hati umat. Banyak sahabat gugur, banyak keluarga berduka. Otoritas moral Ali diakui, tetapi legitimasi politiknya mulai goyah di sebagian wilayah. Sebagian umat masih sulit menerima bahwa darah sesama muslim, bahkan di antara sahabat Nabi sendiri, telah tertumpah. Ali kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah, Irak. Langkah ini bukan tanpa alasan. Secara strategis, Kufah lebih dekat ke wilayah-wilayah yang masih loyal padanya, dan menjadi titik tengah antara berbagai kekuatan di Irak dan Persia. Pemindahan ini juga menandai perubahan besar. Kekuasaan Islam mulai bergeser dari basis spiritual di Hijaz menuju pusat politik di Irak,
sebuah pergeseran yang akan memengaruhi sejarah Islam untuk berabad-abad berikutnya. Secara politik, Perang Jamal juga memperdalam jurang antara dua kelompok besar, mereka yang mendukung Ali dan mereka yang menuntut keadilan bagi Khalifah Utsman. Di antara kelompok kedua itu muncul tokoh kuat bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman. Muawiyah menolak membayat Ali sebelum para pembunuh Utsman diadili. Dari sinilah benih konflik baru tumbuh, yang kelak meletus dalam Perang Siffin. Perang Jamal pun menjadi titik balik, dari perbedaan pandangan menuju rivalitas politik yang terstruktur. Sistem kekhilafahan yang sebelumnya dijalankan berdasarkan musyawarah dan keutamaan pribadi, mulai berubah menjadi sistem kekuasaan yang lebih pragmatis dan dinastik. Namun di balik gejolak itu, ada satu warisan besar yang tertinggal, semangat untuk menjaga kesatuan umat meski berbeda pendapat. Baik Ali maupun Aisyah, keduanya kemudian menjadi simbol kebesaran jiwa, mereka berani berbeda tanpa menghapus rasa hormat. Dan disitulah letak kebijaksanaan sejarah, bahwa di balik perselisihan melahirkan kedewasaan peradaban. Pasca tragedi Perang Jamal, Sayyidah Aisyah memilih untuk menarik diri dari urusan politik dan tidak lagi terlibat dalam pergolakan kekuasaan. Aisyah kembali ke Madinah, menjalani hari-harinya dengan lebih banyak beribadah dan mengajar. Rumah beliau di kota Nabi itu berubah menjadi semacam pusat ilmu, tempat para tabi'in dan penuntut ilmu datang untuk mendengar hadis-hadis Rasulullah langsung dari beliau. Dari rumah kecil itulah, ratusan hadis penting diriwayatkan dan menjadi bagian dari fondasi keilmuan Islam hingga kini. Beliau tidak menaruh dendam kepada siapapun, termasuk kepada Ali. Seperti yang telah diriwayatkan, Aisyah justru sering memuji keadilan dan keutamaan Ali di kemudian hari. Dalam catatan Ibnu Sa'id, Tabakat Al-Kubra, disebutkan bahwa Aisyah beberapa kali menangis jika mengenang peristiwa Jamal dan berkata, "Andai aku bisa menghapus hari itu dari hidupku, niscaya aku akan melakukannya." Sejak saat itu, Aisyah menunaikan perannya sebagai Ummul Mukminin secara penuh, bukan sebagai tokoh politik, melainkan sebagai penjaga ilmu, penenang umat, dan simbol moral bagi generasi sesudahnya. Para ulama menggambarkan beliau sebagai sosok yang berani di masa muda, tapi bijak di masa tua. Perempuan yang menyadari bahwa perbedaan politik boleh saja terjadi, tetapi persaudaraan iman tetap di atas segalanya. Sayyidah Aisyah wafat pada tahun 57 Hijriah, atau sekitar 678 Masehi. Sebagian riwayat menyebut 17 Ramadan, dan beliau dimakamkan malam itu juga di pemakaman Baqi, setelah disolatkan oleh Abu Hurairah, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Usianya waktu wafat diperkirakan sekitar 66 tahun. Pada tahun 57 Hijriah itu, Khalifah yang berkuasa adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah memerintah dari 661 sampai 680 Masehi, jadi wafatnya Aisyah terjadi di paruh pertengahan kekuasaannya, di masa relatif stabil setelah gejolak besar era sebelumnya.